Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema Kebebasan Memilih, Kasih, dan Pemeliharaan Ilahi. Pastikan saudara telah mempelajari dan membaca pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita berdoa untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kembali lagi kami meminta pertolongan Tuhan. Ketika kami akan membaca dan mempelajari hal-hal yang mendalam tentang Engkau, tentang karaktermu, tentang rencanamu. Pikiran kami yang terbatas sangat membutuhkan pertolongan kuasa ilahi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dari program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga kita mengangkat pokok-pokok pikiran dari pelajaran hari per hari. Dan kemudian di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, dasar Alkitabiah. Lukas 13 ayat 34. Yesus meratapi Yerusalem yang menolak nabi-nabi dan tawaran keselamatannya. Ini menunjukkan kasihnya yang besar, tetapi juga ada konsekuensi dari penolakan mereka. Kemudian ada Yeremia 32 ayat 17 sampai 20. Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi, menunjukkan kesetiaannya dengan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya serta menggenapi janji dan hukumannya. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah pancaran kemuliaan Allah dan gambar wujudnya. Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya dan Dia menyelesaikan penebusan dosa sebelum Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ulangan 6 ayat 4-5, Israel diperintahkan untuk mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Allah dan mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan sebagai inti dari hukum Taurat. Efesus 1 ayat 9-11. Di dalam Kristus, Allah menyatakan rencana keselamatannya yang kekal, mengatur segala sesuatu sesuai kehendak-Nya agar kita menerima bagian di dalam warisan ilahi. Lalu ada Yohanes 16 ayat 33. Yesus memberi penghiburan bahwa meskipun di dunia ada penderitaan, tetapi kita memiliki damai di dalam Dia karena Dia telah mengalahkan dunia. Sekarang kita lihat pengertian judul Kebebasan Memilih, Kasih, dan Pemeliharaan Ilahi. Mari kita lihat arti dan bentuk kebebasan memilih di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat ini. Nah, dalam pelajaran Sekolah Sahabat, kebebasan memilih adalah anugerah dari Allah yang memungkinkan manusia untuk menentukan jalan hidupnya, baik dalam hal moral, spiritual, maupun juga keputusan sehari-hari. Kebebasan ini mencerminkan kasih Allah yang tidak memaksakan kehendak-Nya, tetapi Dia mengundang manusia untuk merespon kasih-Nya dengan sukarela. Ada beberapa bentuk kebebasan memilih. Yang pertama adalah pilihan untuk mengasihi atau menolak Allah. Ulangan 30 ayat 19-20. Yang kedua adalah pilihan antara kebenaran atau kejahatan. Yosua 24 ayat 15. Yang ketiga adalah pilihan mau menerima atau menolak Injil. Wahyu 3 ayat 20. Dan kemudian adalah pilihan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Galati 5 ayat 13. Ellen White dalam The Ministry of Healing halaman 93 alinea pertama menegaskan hal ini. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi setiap orang bebas memilih kuasa apa yang diinginkannya untuk menyertai dirinya. Lalu kemudian selanjutnya diberikan kepada siapa dan sampai kapan kira-kira karunia kuasa memilih ini. Nah, kebebasan memilih diberikan Allah terutama kepada manusia.
Karena apa? Karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Tetapi konsep kehendak bebas ini juga dapat ditemukan di dalam dunia malaikat. Oleh karena kita lihat dalam Alkitab, Yesaya 14 dan juga Yeskiel 28, bahwa pemberontakan Lucifer itu terjadi oleh karena kuasa memilih yang diberikan kepada malaikat ini. Kapan ini diberikan? Bagi kita manusia, ini telah diberikan sejak penciptaan manusia di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu kemudian kebebasan ini akan terus berlangsung selama manusia hidup. Tetapi harus kita ingat, konsekuensinya bersifat kekal. Setelah penghakiman yang terakhir, kebebasan memilih ini akan tetap ada bagi mereka yang ditebus. Tetapi mereka tidak akan lagi memilih dosa karena mereka telah mengalami akibatnya dan sepenuhnya mereka sudah hidup di dalam kasih Allah. Wahyu 21 dan Wahyu 22. Apa konsekuensi salah memilih dan bagaimana dengan mereka yang tidak mengetahui konsekuensi ini? Ketika manusia memilih untuk berbuat dosa, konsekuensinya adalah perpisahan dari Allah, sesuai dengan Yesaya 59 ayat 2. Lalu kemudian muncul penderitaan, lalu kemudian kematian kekal. Kalau tidak bertobat, ini semua akan menjadi akibat yang dituai oleh manusia. Nah, kejatuhan Adam dan Hawa adalah contoh yang paling pertama dari konsekuensi salah memilih. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan Kristen yang tidak mengetahui karunia atau pemberian ini? Nah, hukum Allah itu tertulis di dalam hati manusia menurut Roma 2 ayat 14-15. Jadi orang yang tidak mengenal Kristus secara langsung tetap memiliki kesadaran moral dan dihakimi berdasarkan terang yang mereka terima. Kita harus ingat bahwa Allah itu adil dalam penghakimannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31. Mereka yang tidak pernah mendengar Injil akan dihakimi berdasarkan bagaimana mereka merespon kebenaran yang sudah mereka ketahui. Kita masuk pada ayat inti, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita lihat dalam kondisi apa dan situasi apa ayat ini dinyatakan, oleh siapa dan kepada siapa itu dinyatakan. Nah, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1049, ayat ini adalah bagian dari percakapan terakhir Yesus atau bisa dikatakan khotbah perpisahan yang terjadi di ruang atas atau biasanya kita kenal dengan upper room, dan ini diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada malam sebelum penyaliban. Konteks di sini adalah persiapan murid-murid menghadapi masa-masa sulit setelah Yesus akan pergi. Di Sire of Ages halaman 663 mengatakan, Kristus telah mencapai akhir dari percakapan terakhirnya dengan murid-muridnya, dan dia telah mengatakan semua yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Nah, kalau begitu apa pengertian damai sejahtera dalam aku? Bagaimana damai sejahtera ini terjadi, dirasakan, dan kapan itu dirasakan oleh manusia? Nah, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1050, ada 3 poin penting tentang hal ini. Yang pertama, damai sejahtera ini berbeda dengan damai sejahtera dunia. Yang kedua, damai sejahtera ini berasal dari hubungan pribadi dengan Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, damai sejahtera ini tetap ada meskipun di dalam kesusahan. Messages to Young People halaman 98 mengatakan, damai sejahtera dalam Kristus berasal dari prinsip surgawi yang ditanamkan dalam jiwa oleh Roh Kudus. Ini adalah damai yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Step to Christ halaman 70 mengatakan damai sejahtera ini dirasakan ketika jiwa berserah sepenuhnya kepada Kristus dan menerima
pengampunannya. Nah, kalau begitu bagaimana dapat manusia menghadapi penganiayaan sehingga mereka menguatkan hati mereka? Nah, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1051 mengatakan bahwa penganiayaan adalah hal yang tak terelakkan dalam kehidupan Kristen. Ini yang sementara Yesus sampaikan di dalam ayat ini. Dan di sini kata penganiayaan di dalam bahasa Yunani menunjukkan tekanan dari luar. Dan Kristus di dalam ayat ini memberi peringatan agar murid-murid tidak terkejut ketika menghadapi penganiayaan ini. Sehubungan dengan ini, Acts of the Apostles halaman 85-86 mengatakan bahwa murid-murid harus dipersiapkan untuk menghadapi penganiayaan. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, ketika mereka hadapi itu, harus ada iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, sesudah mereka atau pada saat mereka hadapi itu harus ada pengertian bahwa Yesus telah mengalami penderitaan yang lebih besar. Dan yang ketiga, mereka harus memiliki keyakinan bahwa Yesus hadir terus-menerus di dalam kehidupan mereka. Testimonies volume 8 halaman 127 mengatakan, pada masa penganiayaan, iman kita diuji. Pada masa itulah kita harus berpegang erat pada janji-janji Allah dan mengingatkan bahwa Dia yang telah mengalahkan dunia ada di pihak kita. Nah, kalau begitu apa pengertian aku mengalahkan dunia? Apa impak positif dari hal ini kepada manusia? Sekali lagi, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1052 mengatakan bahwa kata mengalah di dalam bahasa Yunani adalah nikao, ini berarti kemenangan yang sempurna dan final. Kemenangan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, ini adalah kemenangan atas kuasa dosa. Kemudian ini adalah kemenangan atas sistem dunia yang jahat. Kemudian yang ketiga, ini adalah kemenangan atas setan dan pengikutnya. Dan yang keempat, ini adalah kemenangan atas kematian. Nah, The Great Controversy halaman 507 mengatakan, kemenangan Kristus atas dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk menang dalam pertempuran melawan dosa. Oleh karena itu, impak positif bagi kita bisa dikatakan di dalam Education halaman 309 mengatakan bahwa kemenangan Kristus menjamin bahwa setiap orang yang beriman kepadanya dapat menang atas dosa. Di Sire of Ages halaman 664 mengatakan, karena Kristus telah menang, pengikutnya dapat memiliki kedamaian bahkan dalam penderitaan, mengetahui bahwa kemenangan akhir telah dipastikan. Nah, saudara, pernyataan Kristus di sini atau pernyataan Kristus atas kemenangan ini memberikan kita kekuatan, kepastian bahwa pada saat ini kita sementara melawan musuh yang sudah dikalahkan. Sekarang kita datang kepada pokok pembahasan Allah kita yang berdaulat. Apa pengertian Allah yang berdaulat di sini? Secara umum, kata berdaulat bahasa Inggrisnya sovereign berarti memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi sebagai pemerintah. Contoh dalam konteks negara yang berdaulat artinya negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri, serta tidak tunduk pada kekuasaan atau otoritas lain. Satu individu yang berdaulat ialah seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi dalam memerintah dirinya sendiri. Jadi Allah yang berdaulat atau the sovereign God berarti Allah memiliki kuasa, otoritas, dan kendali tertinggi atas segala sesuatu termasuk ciptaannya. Dialah raja dan pemerintah tertinggi. Patriarchs and Prophets halaman 33 katakan bahwa kedaulatan Allah atau pemerintahannya mencakup kelimpahan berkat kepada semua makhluk ciptaannya. Hal ini terangkum dalam ekspresi pemazmur dalam Mazmur 89 ayat 14 dan 15. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ayub katakan dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang, apakah ada yang tidak di bawah kendali Allah atau tidak dikehendaki Allah namun terjadi sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat khususnya hari Minggu? Dan mengapa bisa seperti itu?
Yeskiel 33 ayat 11 berkata, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup." Ayat ini menggambarkan bahwa ada hal yang tidak dikehendaki Allah namun terjadi. Ia tidak menghendaki kematian orang fasik, namun itu terjadi karena pilihan mereka sendiri. Dengan kata lain, mengapa bisa seperti itu ialah karena manusia dan umatnya memilih untuk bertindak berbeda dari apa yang Allah kehendaki. Contoh dalam Mazmur 81 ayat 12-15, di mana umat Allah tidak mendengarkan suara Tuhan mereka dan memilih berjalan mengikuti keinginan mereka sendiri. Hal yang serupa juga dikemukakan dalam Yesaya 30 ayat 15, 66 ayat 4, serta Lukas 13 ayat 34. Jadi dari apa yang digambarkan ayat-ayat ini, kita dapati bahwa kedaulatan Allah tidak mengecualikan adanya keinginan ilahi yang tidak terpenuhi, mengingat keputusan-keputusan ciptaannya yang bebas secara moral. Namun pada saat yang sama, Tuhan masih berdaulat dan tidak ada yang jadi tanpa seizinnya. Mengapa Allah tidak mencegah penderitaan kepada manusia, khususnya mereka yang percaya? Bukannya Allah berdaulat dan mengendalikan alam semesta? John R. Snyder dalam tulisannya berjudul Seeing God Where the Wild Things Are in Christian Faith and the Problem of Evil halaman 256 mengatakan bahwa ketika Allah mengizinkan kejahatan atau penderitaan, ia memiliki tujuan tertentu di dalam pikirannya dan rencananya sendiri. Kemudian Ellen G. White dalam Conflict and Courage halaman 360 memberi komentar tentang penderitaan yang dialami umat Allah akibat rencana-rencana orang jahat. Dikatakan bahwa Allah tidak mencegah rencana-rencana orang jahat, tetapi Dia membuat rencana mereka bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang dalam pencobaan dan konflik mempertahankan iman dan kesetiaan mereka. Melalui pencobaan dan penganiayaan, kemuliaan karakter Allah dinyatakan di dalam diri orang-orang pilihannya. Mereka menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi dengan demikian, mereka mempelajari kesalahan dan celaka dosa, dan mereka memandangnya dengan jijik. Karena mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mereka dapat memandang melampaui kesuraman hidup menuju kemuliaan dan berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita melalui Roma 8 ayat yang ke-18. Jadi dalam kedaulatannya, ia menggunakan penderitaan yang datang sebagai akibat dosa untuk memurnikan iman umatnya dan mempersiapkan mereka untuk kemuliaan kekal nantinya. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 katakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat dari tema Maha Kuasa. Apa sesungguhnya pengertian Allah yang Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa berarti bahwa Dia memiliki kuasa tertinggi atas seluruh ciptaan. Dan istilah Maha Kuasa ini di dalam Wahyu 11 ayat 17 berasal dari kata Yunani pantokrator yang berarti berkuasa atas segala sesuatu. Apa bentuk kuasa yang Allah miliki dan apa kuasa yang Allah tidak lakukan? Nah, kita melihat beberapa bentuk kuasa yang Allah miliki. Yang pertama adalah kuasa untuk menciptakan. Yeremia 32 ayat 17. Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Yang kedua, kuasa untuk menopang dan memelihara ciptaan. Ibrani 1 ayat 3. Allah menjaga keberlangsungan alam semesta kita. Yang ketiga, kuasa untuk menyelamatkan manusia. Matius 19 ayat 26. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam rencana keselamatan. Dan yang keempat, kuasa untuk menghakimi dan mengakhiri kejahatan. Wahyu 11 ayat 17. Jadi Allah berkuasa untuk mendatangkan keadilan. Tetapi meskipun Allah berkuasa, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukannya. Yang pertama, Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13. Dia tidak bisa bertindak bertentangan dengan sifatnya yang suci dan benar. Yang kedua,
Allah tidak dapat memaksa manusia untuk memilih keselamatan, walaupun Allah ingin semua orang selamat. 1 Timotius 2 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Dia menghormati kebebasan memilih manusia. Yang ketiga yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah Allah tidak bisa menyelamatkan orang berdosa tanpa pengorbanan Kristus. Di dalam Getsemani, Yesus berdoa agar cawan penderitaan ini berlalu. Tetapi keselamatan hanya bisa terjadi melalui salib Kristus. Matius 26 ayat 39. Apakah di dunia ini ada kuasa yang lain? Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa itu sesuatu ini berasal dari Allah atau bukan? Faktanya bahwa ada kuasa yang lain di dunia ini. Yang pertama adalah kuasa setan dan kejahatan. Setan adalah penguasa dunia yang jatuh menurut Efesus 2 ayat 2 dan 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan ia berusaha menyesatkan manusia. Lalu kemudian kuasa yang kedua yang eksis adalah manusia. Kuasa pemerintah dan otoritas duniawi. Allah mengizinkan keberadaan otoritas manusia untuk mengatur kehidupan sosial. Contohnya dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah sesuatu ini berasal dari Allah atau bukan. Yang pertama adalah ujian kebenaran Alkitab. Ingat baik-baik bahwa segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Yesaya 8 ayat 20. Yang kedua, buah-buah yang dihasilkan. Hal yang berasal dari Allah itu harus selalu menghasilkan kebaikan, kasih, dan kebenaran. Matius 7 ayat 16-20. Yang ketiga adalah kesaksian dari Roh Kudus. Roh Kudus menuntun orang yang percaya kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan yang keempat, keselarasan dengan karakter Allah. Kalau ada sesuatu itu bertentangan dengan kasih, keadilan, dan kekudusan Allah, maka dapat dipastikan itu bukan berasal dari Dia. Ellen White mengomentari hal ini dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 512. Dia katakan ada 3 cara di mana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita untuk membimbing kita dan untuk memampukan kita membimbing orang lain. Bagaimana kita dapat mengetahui suaranya dari suara yang asing? Bagaimana kita dapat membedakan dari suara seorang gembala yang palsu? 3 hal yang dia sebutkan. Yang pertama, Allah menyatakan kehendaknya kepada kita dalam firman-Nya, yaitu kitab suci. Yang kedua, suaranya juga dapat dinyatakan dalam karya pemeliharaannya, atau kita sebut providensia ilahi. Dan suaranya ini hanya dapat dikenali kalau kita tidak memisahkan jiwa kita dari Dia dan berjalan di jalan kita sendiri, maka kita tidak dapat peka mendengar suara Tuhan. Kalau kita berbuat sesuai dengan kehendak kita sendiri, kalau kita mengikuti bisikan hati kita yang tidak dikuduskan, maka indera kita menjadi begitu bingung sehingga hal-hal yang kekal ini tidak dapat dilihat, dan suara iblis disamarkan sehingga diterima sebagai seolah-olah suara dari Allah. Dan yang ketiga, cara lain di mana suara Allah dapat didengar adalah melalui seruan-seruan Allah Roh Kudus yang memberi kesan di dalam hati kita manusia yang akan diwujudkan di dalam tabiat kita. Kita tiba pada pokok bahasan mengenai mengasihi Allah. Apa pengertian mengasihi Allah dan mengapa harus mengasihi Allah? Nah, saudara, Seventh Day Bible Commentary volume 5 halaman 929 memberikan penjelasan. Yang pertama, mengasihi Allah adalah wujud ketaatan yang penuh sukacita. Yang kedua, mengasihi Allah melibatkan seluruh aspek kehidupan, termaksud hati, jiwa, dan pikiran. Dan yang ketiga, mengasihi Allah lebih dari sekedar emosi, tetapi komitmen total di dalam hidup. Sehubungan dengan ini, Step to Christ halaman 44-45 membahas tentang ciri-ciri mengasihi Allah. Yang pertama, mengasihi Allah artinya menjadikan Allah prioritas utama dalam hidup.
Kemudian yang kedua, mengasihi Allah artinya menyerahkan kehendak pribadi pada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, mengasihi Allah artinya menemukan sukacita di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau begitu, Allah menciptakan dan mengendalikan manusia dan alam semesta. Mengapa kita harus mengasihi? Apakah Allah mengharapkan balas budi? Nah, saudaraku yang terkasih, Seven Day Bible Commentary volume 7 halaman 951 mengatakan bahwa kita mengasihi Allah karena Allah berinisiatif mengasihi kita terlebih dahulu. Kita mengasihi Allah karena kasih kita adalah respon atas kasih-Nya yang sempurna. Dan kita mengasihi Allah bukan karena kewajiban, tetapi karena hubungan kasih di antara kita dengan Allah. Ministry of Healing halaman 409 mengatakan, Allah tidak meminta kasih sebagai balas budi. Dia adalah sumber kasih, dan hubungan dengannya membawa kebahagiaan sejati bagi manusia. Nah, The Great Controversy halaman 467 mengatakan, kasih kepada Allah bukanlah beban atau tuntutan, melainkan kesempatan yang membawa sukacita dan kedamaian sejati. Nah, kalau begitu, apa konsekuensi kalau kita mengasihi Allah? Atau sebaliknya, ketika kita tidak mengasihi Allah, karena kita kurang percaya atau bukan orang Kristen. Nah, kembali lagi Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6, halaman 1043, menjelaskan jika mengasihi Allah akan membawa kita kepada 4 hal. Yang pertama, akan membawa kepada damai sejahtera batin. Yang kedua, membawa kepada perlindungan ilahi. Yang ketiga, membawa kepada bimbingan hidup. Dan yang keempat, membawa kepada kepastian keselamatan. Sedangkan dalam Christ Object Lesson halaman 384 menjelaskan, jika kalau kita tidak mengasihi Allah, berarti yang pertama, akan ada hubungan yang putus, akan ada sesuatu yang putus, atau hubungan kita dengan sumber kehidupan itu terputus, ya. Yang kedua, kehilangan arah dan tujuan hidup sejati. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak akan mengalami sukacita yang Allah rancang dalam hidup kita. Steps to Christ halaman 100 mengatakan, memilih untuk tidak mengasihi Allah bukanlah hukuman, tetapi konsekuensi alami dari keputusan manusia untuk hidup terpisah dari sumber kasih. Terima kasih pendeta, kita pindah kepada pokok pembahasan kehendak Allah yang ideal dan memperbaiki. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya hari Rabu, apa pengertian kehendak Allah yang ideal dan kehendak Allah yang memperbaiki? Kehendak Allah yang ideal ialah apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah untuk terjadi dan yang akan terjadi jika setiap orang selalu melakukan apa yang Allah inginkan. Contohnya, keinginan ideal Allah adalah agar semua orang selamat dan akan selamat jika mereka percaya kepadanya. Sedangkan kehendak Allah yang memperbaiki ialah kehendak Allah yang mempertimbangkan semua faktor termasuk kebebasan, memutuskan dari makhluk ciptaan yang kadang-kadang menyimpang dari kehendak Allah. Contohnya, rencana keselamatan Allah dalam Kristus bagi manusia berdosa. Efesus 1 ayat 11 katakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Pena inspirasi dalam buku Christ Triumphant halaman 30 katakan bahwa kejatuhan manusia memenuhi seluruh surga dengan kesedihan. Dunia yang telah Allah ciptakan tercemar oleh kutukan dosa dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang ditakdirkan untuk menderita dan mati. Tetapi kasih ilahi telah menyusun sebuah rencana di mana mereka yang terhilang dapat ditebus. Kristus akan menanggung kesalahan dan rasa malu mereka karena dosa. Dengan demikian, melalui pertobatan kepada Allah dan iman kepada Kristus, anak-anak Adam yang telah jatuh ke dalam dosa dapat sekali lagi menjadi anak-anak Allah. Sekarang apa pengertian takdir dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Kata yang diterjemahkan takdir dalam Efesus 1 ayat 11 dalam bahasa Grekanya prohorizo tidak mengajarkan bahwa Allah menentukan secara kausal, sebaliknya berarti memutuskan terlebih dahulu. Dan hal ini menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1000 menunjukkan bahwa perolehan warisan itu bukanlah suatu kebetulan atau terjadi secara tiba-tiba adanya.
Hal itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah, dan ini merujuk kepada keputusan ilahi Allah dan rencana keselamatan dalam Kristus yang telah dibuatnya jauh sebelum dosa itu ada. Sekarang apakah setiap manusia sudah ditakdirkan susah, senang, atau nantinya selamat, dapat sorga atau neraka? Kemahatauan Allah tidak meniadakan kehendak bebas setiap manusia untuk menentukan pilihannya sendiri. Itulah sebabnya masalah keselamatan ini bergantung pada pilihan masing-masing kita. Yesus dengan jelas berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Markus 16 ayat 16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Kemudian Steps to Christ halaman 27 juga mengatakan hal yang serupa. Orang berdosa bisa menolak kasih ini dan mungkin menolak untuk ditarik kepada Kristus. Tetapi jika ia tidak menolak, ia akan ditarik kepada Yesus. Pengetahuan tentang rencana keselamatan akan membawa dia ke kaki salib dalam pertobatan atas dosa-dosanya yang telah menyebabkan penderitaan anak Allah yang terkasih. Dalam hal inilah kita memilih takdir Allah, yaitu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan hidup kekal. Sekarang kita akan melihat arti dari Kristus telah mengalahkan dunia. Apa pengertian Kristus mengalahkan dunia? Tetapi kemudian kita melihat manusia mengalami banyak penderitaan dan kejahatan sepertinya terjadi di mana-mana dan terus bertambah. Ketika Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Yesus tidak menjanjikan bahwa dunia akan langsung bebas dari kejahatan dan penderitaan. Kemenangan Kristus atas dunia berarti bahwa dosa, maut, dan kuasa kegelapan telah dikalahkan melalui salib dan kebangkitannya. Namun, dunia ini masih dalam sebuah proses menuju pemulihan yang sempurna sesuai dengan rencana Allah. D.A. Carson dalam Pilar New Testament Commentary halaman 550 mengomentari hal ini. Dia katakan, Yesus telah menaklukkan dunia dengan cara yang sama seperti dia telah mengalahkan penguasa dunia ini. Maksud Yesus adalah bahwa dengan kematiannya, dia telah membuat perlawanan dunia menjadi sia-sia dan tak berdaya. Pertempuran yang menentukan telah terjadi dan dimenangkan. Dunia terus melanjutkan serangan-serangannya yang menyedihkan. Tetapi mereka yang ada di dalam Kristus berbagi kemenangan yang telah dimenangkannya. Mereka tidak dapat dirugikan oleh kejahatan dunia dan mereka sudah tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Mengapa penderitaan dan kejahatan tetap ada? Minimal oleh karena ada 3 hal. Yang pertama, kebebasan memilih. Oleh karena Allah menghormati kebebasan makhluk ciptaannya, sehingga manusia bisa memilih untuk melakukan dosa. Yang kedua, penderitaan masih ada oleh karena konsekuensi dosa. Dunia telah rusak akibat dosa. Ini menyebabkan penderitaan dan kejahatan yang terus bertambah. Dan yang ketiga adalah realita pertentangan yang besar. Ingat, masih ada pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, antara Kristus dan setan, sampai rencana keselamatan digenapi sepenuhnya. Apa arti kasih Allah dalam Kristus mengalahkan dunia, dan apa bentuk providensia atau pemeliharaan Allah kepada dunia ini? Kasih Allah dinyatakan di dalam kemenangan Kristus atas dunia ini. Ini berarti bahwa sekalipun dunia penuh dengan penderitaan, tetapi Allah tetap mengasihi manusia dan memberikan harapan kepada Kristus, atau harapan melalui Kristus. Bentuk kasih Allah terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, Yesus menanggung penderitaan manusia. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus menunjukkan kasih yang sempurna. Yang kedua, melalui janji kehidupan kekal. Kristus telah mengalahkan dunia sehingga mereka yang percaya kepadanya memiliki jaminan hidup yang kekal dan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16.
Yang ketiga adalah providensia ilahi atau pemeliharaan Allah. Meskipun dunia ini rusak oleh dosa, tetapi Allah tetap menjaga umatnya dan bekerja mendatangkan kebaikan bahkan melalui situasi-situasi yang sulit. Roma 8 ayat 28. Jadi, Allah selalu mencegah penderitaan, tetapi Dia dapat menggunakan penderitaan itu untuk membentuk iman kita, membawa kita lebih dekat kepadanya, dan menginspirasi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Apa kira-kira dampak kepada manusia saat ini mengetahui bahwa Kristus telah mengalahkan dunia? Ada beberapa dampak yang bisa kita alami. Yang pertama, pengharapan di tengah penderitaan. Orang percaya tidak perlu takut atau putus asa karena mereka tahu bahwa kemenangan akhir sudah pasti di dalam Kristus. Yohanes 16 ayat 33. Gary Birch dalam The NIV Application Commentary halaman 456 mengatakan, "Aku telah mengalahkan musuhmu. Kamu tidak akan pernah dapat melakukannya, tetapi aku telah melakukannya dan aku dapat melakukannya lagi di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan kemenanganku adalah milikmu." Ini adalah kata-kata Yesus. Dan Dia katakan bahwa inilah perbedaan yang besar antara kekristenan dengan agama-agama lain. Kekristenan tidak hanya menetapkan sebuah cita-cita atau kode moral, tetapi juga menawarkan cara untuk mencapainya. Kekristenan adalah tawaran Allah untuk tinggal di dalam diri para pengikutnya dan mencapai kemenangan yang ditunjukkan di dalam diri putranya Yesus Kristus. Dan di dalam kediaman itu, kedamaian yang tak terlukiskan akan menjadi milik kita, terlepas dari kemarahan dan kegeraman dunia di sekitar kita. Kita tiba pada pendalaman. Allah telah menyiapkan rencana penebusan jauh sebelum manusia diciptakan dan juga jauh sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kalau demikian, mengapa manusia masih saja diciptakan? Apa tujuan manusia diciptakan? Nah, saudara, sehubungan dengan tujuan penciptaan manusia, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 215 menjelaskan jika penciptaan manusia adalah tindakan kasih Allah. Dan yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi objek kasih Allah dan memberikan kasihnya kepada mereka. Dan yang ketiga, ini memungkinkan kejatuhan di dalam dosa atau kemungkinan jatuh dalam dosa tidak menghentikan rencana Allah untuk menjadikan manusia sebagai objek kasih Allah. Oleh karena itu, The Great Controversy halaman 494 mengatakan Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Meskipun Dia mengetahui kemungkinan kejatuhan manusia, Dia tetap menciptakan mereka karena kasih-Nya menginginkan makhluk yang dapat membalas kasih-Nya secara sukarela. Education halaman 15 mengatakan setiap manusia diciptakan untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari sekedar keberadaan sementara. Mereka dirancang untuk menjadi rekan Allah dalam rencananya yang besar. Nah, kalau begitu mengapa Allah tidak membinasakan setan secara langsung seperti Allah membinasakan manusia pada zaman Nuh? Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 972 mengatakan bahwa penghancuran langsung setan tidak akan menyelesaikan masalah konflik besar. Sedangkan yang kedua, alam semesta ini juga perlu melihat hasil akhir dari pemberontakan setan. Untuk itu, The Great Controversy halaman 498-499 mengatakan, jika setan dimusnahkan segera setelah dia memberontak, maka makhluk-makhluk ciptaan akan melayani Allah karena takut, bukan karena kasih. Patriarchs and Prophets halaman 42 mengatakan, Allah mengizinkan setan melanjutkan pekerjaannya sampai karakternya yang jahat sepenuhnya terungkap. Kebijaksanaannya yang tak terbatas melihat bahwa hanya dengan cara ini
prinsip-prinsip kejahatan dapat sepenuhnya dihapuskan dari alam semesta untuk selamanya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan jika Tuhan tidak langsung menghukum setan, karena yang pertama, itu memungkinkan alam semesta melihat konsekuensi dosa secara penuh, secara sempurna. Yang kedua, ini juga membuktikan keadilan dan kasih Allah. Dan yang ketiga, menjamin tidak akan ada lagi pemberontakan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, memungkinkan manusia untuk memilih Allah dengan pemahaman yang penuh. Desire of Ages halaman 759 mengatakan, ketika konflik ketika konflik besar berakhir, seluruh alam semesta akan menjadi saksi akan karakter Allah. Akan terlihat bahwa prinsip-prinsip kerajaannya adalah satu-satunya dasar pemerintahan yang dapat bertahan. Saudaraku, sekarang kita tiba kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Bagaimana cara Allah menolong kita saat ini untuk menentukan pilihan yang benar? Dan bagaimana kita tahu Allah yang bantu memilihkan pilihan tersebut? Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi Allah menolong kita untuk membuat pilihan dan keputusan yang benar melalui pekerjaan Roh Kudus. Dalam buku Our Father Cares halaman 136 di sana dikatakan, Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong agar manusia dapat bekerja sama dengan yang ilahi dan diberikan kepadanya untuk menarik jiwa tetapi tidak pernah memaksakan ketaatan. Roh Kudus akan membawa kemampuan yang akan membentuk manusia sesuai dengan pola ilahi. Roh Kudus adalah efisiensi kita dalam pekerjaan pembentukan karakter menurut keserupaan ilahi. Bagaimana kita tahu sekarang Allah yang bantu memilihkan pilihan, yaitu melalui Roh Kudus, adalah ketika pilihan-pilihan kita sesuai dengan kehendak dan firman-Nya, sebab dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Jadi harus sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Nah, kalau kita pada akhirnya salah pilih, bagaimana kita tahu dan bisa kembali? Dan apa masih ada pengampunan serta berkat bagi kita? Ketika kita salah dalam membuat pilihan, kita akan tahu melalui bisikan Roh Kudus yang berusaha menginsyafkan kita akan kesalahan atau dosa kita dan menuntun kita datang kepada Allah dalam pengakuan dan juga memohon pengampunan. Yohanes 16 ayat 8 katakan, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Dan janjinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan bila kita menerimanya, maka kita akan dituntun kepada pertobatan." Hal ini berarti kesempatan itu masih ada dan pengampunan serta berkat masih mungkin kita terima dari Allah. Pengampunan dan berkat itu bisa kita terima hanya melalui Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 katakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Buku Desire of Ages halaman 175 katakan, "Jika kita tidak menolak penarikan itu, kita akan dibawa ke kaki salib dalam pertobatan atas dosa-dosa yang telah menyebabkan juru selamat disalibkan. Kemudian Roh Allah melalui iman akan menghasilkan kehidupan baru di dalam jiwa. Pikiran dan keinginan dibawa ke dalam ketaatan kepada kehendak Kristus. Hati dan pikiran diciptakan kembali menurut gambar Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya." Marilah kita menerima bisikan Roh Kudus itu dan bertumbuh di dalam iman pengharapan kita, karena Dia masih menunggu kita datang mengaku, kemudian memohon pengampunan, dan disucikan, dimurnikan oleh pengaruh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kekal, Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang baik dalam kehidupan kami, yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Kami bersyukur atas kesempatan kami boleh belajar bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari dalam hati dan pikiran kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi seperti Kristus dalam karakter dan tabiat kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pimpin kami semua dan berkati kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan ajar kami untuk tetap setia sampai Maranatha tiba. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.